ya. Jadi untuk hal ini perwakilan dari kawan-kawan sudah menyampaikan dipersilakan Bang. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak polisi. Assalamualaikum. Hidup mahasiswa. Hidup buruh. Hidup masyarakat Aceh. Bapak-bapak DPRK tiba di kantor DPRK untuk mendoakan sama-sama kezaliman para pemimpin-pemimpin kita. Mereka disuruh ke sana ke sini. Ketika mereka minum, mereka dibentak. Ini adalah suatu pengkhianatan yang nyata buat kita semua. Ini adalah suatu pengkhianatan yang luar biasa untuk buruh yang berada di Dagang Raya. Untuk bapak-bapak polisi, bapak-bapak DPRK, hari ini kenapa kami memakai baju hitam? Ini adalah bentuk kekecewaan kami. Ini adalah bentuk bela sungkawa kepada kami semua. Bapak polisi, kami hanya ingin general. Silakan ngobrol, kami hanya ingin general. Tidak ada yang namanya anarkis. Tidak ada yang namanya anarkis. Hari ini polisi itu di dalam kami sampaikan kepada Polres itu adalah pelindung. Itu adalah pelindung masyarakat dan pelindung aksi, pelindung masa aksi. Bukan kalian itu membatas daripada masa aksi. Kalian itu bukan pagar. Lebih baik kalian itu minggir sampai 10 meter ke belakang. Itu yang namanya pelindung namanya. Sekarang coba Bapak polisi kami mohon untuk geser sedikit, kami mau di jalan. Di jalan. Nah, coba lalu akhir. Pelan-pelan. Jaga berempat. Lagi akhir. Benar. 8 angka revolusi maju. Assalamualaikum warahmatullahi Tetesan darah-darah kawan kita yang kini beradu dengan aparat-aparat yang seharusnya melindungi, yang seharusnya mengayomi, tapi darah mereka terbentur di tanah hanya untuk membuktikan bahwasanya mahasiswa masih memiliki sebuah kata darah juang. Mereka punya aparat, kita punya rakyat. Mereka punya jabatan, kita punya darah juang. Mereka memiliki kekuasaan, kita memiliki sebuah genggaman kekuasaan. Kami berharap ya kalau tidak ada yang harus kami sampaikan bahwa Omnibus Law ini sudah ditolak oleh buruh se-Indonesia itu mulai dari tanggal 25 Agustus lalu. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu
Omnibus Law itu udah ditolak seluruh buruh Indonesia. Endingnya itu tanggal 25 Agustus kemarin. Ini perpanjang lagi sampai saat ini. Artinya undang-undang Omnibus Law ini buruh menganggap kalau itu merugikan buat mereka. Sistem kerjanya, ya itu salah satunya. Terus upah, sistem upah itu dihitung per jam, bukan lagi sistem UMP. Nah, ini kan risu namanya. Itu terkait dengan penolakan kita hari ini, sebenarnya kita suruh agar dicabut. Pemerintah dalam hal ini Presiden harus segera mengeluarkan PP untuk mencabut undang-undang tersebut. Kenapa? Karena kita lihat di belahan daerah di Indonesia semua melakukan hal yang sama. Gitu. Ingin mencabut karena mereka anggap tidak menguntungkan buat buruh. Seperti itu. Kami dari luar ingin menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan mendesak segera kepada DPR RI untuk mencabut Omnibus Law. Kemudian kami juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu untuk mencabut Omnibus Law ini. Ini pergerakan yang sekian kali kami tak concern mengawal rakyat. Kemudian aksi ini juga kami bekerjasama dengan abang-abang dari buruh untuk menyuarakan. Kami mengajak DPRK satu sikap sama kami untuk memprotes Omnibus Law ini dan untuk mencabut Omnibus Law karena Omnibus Law ini tidak menguntungkan rakyat. Tujuan untuk demo hari ini aksi damai yang kita lakukan baik dari mahasiswa, buruh yang tergabung dalam ruang untuk aksi dan kebebasan itu memperjuangkan hak-hak keadilan yang dirampas oleh sang penguasa. Hari ini kita tahu ya pengesahan dilakukan malam ya, sedangkan DPR RI tahu bahwasanya ada pergerakan yang masih di bawah terhadap Omnibus Law itu. Kenapa ini merugikan masyarakat? Ya, kita lihat bersama terkait uang pesangon yang bukan dihapus ya, dikurangi, sistem cuti yang dikurangi, dan terkait upah UMR, UMP, UMK, MP, kemudian terkait upah per jam. Mungkin kalau kan bisa lihat jadi di undang-undang 20 yang kebaru. Mungkin itu saja dari saya. Lambangkan simbol kerakyatan yang hari ini melambangkan simbol mereka berpihak kepada rakyat. Tapi hari ini tanpa disadari perselingkuhan mereka dengan penguasa dan pengusaha telah melahirkan anak haram yang berbentuk undang-undang Omnibus Law.